Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu bab 9 yang mengenai mencapai keunggulan operasional dan kedekatan dengan pelanggan aplikasi perusahaan. Sebelum itu, perkenalkan dulu anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada Vicky Chandra Kirana dengan NIM akhir 1165, yang kedua ada Francisca Mareta Ironi dengan NIM akhir 1195, yang ketiga yaitu saya sendiri, Maria Sabilillah dengan NIM akhir 1196. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem perusahaan. Nah, apa sih itu sistem perusahaan? Pada bab sebelumnya kan kita sudah mempelajari tentang sistem perusahaan yang biasa kita kenal sebagai sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP, yang didasarkan pada suite modul perangkat lunak yang terintegrasi dan database pusat umum. Nah, sistem perusahaan memiliki satu set modul software yang terintegrasi dan database pusat, yang memungkinkan data yang akan dibagi oleh banyak proses bisnis itu akan berbeda dengan bidang fungsional di seluruh perusahaan. Software perusahaan. Nah, perangkat lunak perusahaan dibangun sekitar ribuan proses bisnis yang telah ditetapkan yang mencerminkan praktik terbaik. Nah, pada tabel berikut ini menunjukkan beberapa proses bisnis yang didukung oleh software perusahaan. Nah, ini adalah tabelnya. Ya, ini adalah central database yang dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu ada finance and accounting. Nah, pada proses ini itu mengelola kegiatan keuangan dan pencatatan kegiatan akuntansinya, yaitu seperti kas yang ada di tangan, piutang dagang, kredit pelanggan, dan pendapatan. Yang selanjutnya yaitu ada human resource. Nah, pada proses ini itu mengelola sumber daya manusianya, kayak pelanggan, kayak karyawan, manajer, dan lain-lainnya. Nah, kegiatannya yaitu seperti jam kerja, biaya tenaga kerja, dan keterampilan kerjanya. Nah, yang ketiga yaitu ada manufacturing and production. Nah, pada proses ini itu mengelola produksi barang mentah menjadi barang jadi, seperti bahan-bahannya, seperti jadwal produksinya, tanggal pengirimannya, kapasitas produksinya, dan pembeliannya. Nah, yang keempat yaitu ada sales and marketing. Nah, pada proses ini itu mengelola kegiatan penjualan dan proses pemasaran pada suatu produk itu. Nah, seperti itu, contohnya itu kegiatan, perkiraan penjualan, permintaan pengembalian barang, dan perubahan harga. Yang selanjutnya yaitu ada nilai bisnis sistem perusahaan. Yang pertama yaitu sistem perusahaan memberikan nilai baik dengan meningkatkan efisiensi operasional. Nah, ketika perusahaan memiliki banyak unit operasional di berbagai lokasi, maka perusahaan itu dapat menggunakan sistem perusahaan dengan mempraktekkan standar dan data yang sama, sehingga proses bisnis yang dijalani juga akan sama. Yang kedua yaitu sistem perusahaan membantu perusahaan merespon dengan cepat permintaan pelanggan untuk informasi atau produk. Hal ini tuh dikarenakan sistem perusahaan itu sudah terintegrasi dengan baik, maka akan memudahkan proses pesanan dari pelanggan yang diproses oleh perusahaan. Nah, yang ketiga yaitu sistem perusahaan memberikan banyak informasi berharga untuk meningkatkan pengambilan keputusan manajemen. Nah, perangkat lunak perusahaan ini sudah dilengkapi dengan alat-alat yang dapat digunakan untuk menganalisis data secara lengkap, sehingga manajer itu dapat mengevaluasi kinerja perusahaan itu dengan cepat dan
secara menyeluruh, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu sistem manajemen rantai pasokan. Nah, sebuah rantai pasokan perusahaan adalah jaringan organisasi dan proses bisnis untuk mengadakan bahan baku, mengubah bahan-bahan tersebut menjadi produk antara dan selesai, dan mendistribusikan produk jadi ke pelanggan. Nah, pendistribusian produk ini itu dimulai dari pusat-pusat distribusi. Nah, dari pusat distribusi itu kemudian didistribusikan kepada pengecer. Nah, setelah itu baru ke pelanggan. Begitu pula sebaliknya. Yang selanjutnya yaitu sistem informasi dan manajemen supply chain, rantai pasokan atau persediaan. Nah, inefisiensi dalam rantai pasokan seperti bagian kekurangan, kapasitas pabrik kekurangan kurang dimanfaatkan, persediaan barang jadi berlebihan, atau biaya transportasi yang tinggi, itu disebabkan oleh informasi yang tidak akurat atau yang informasi itu yang terlalu cepat. Hal ini itu menghubungkan pemasok, pabrik, pusat distribusi, gerai retail, dan pelanggan untuk memasok barang dan jasa dari sumber melalui konsumsi, bahan, informasi, dan pembayaran yang mengalir melalui rantai pasokan di kedua arah. Sebagai contoh, gini, produsen dapat menyimpan terlalu banyak barang dalam persediaan karena mereka itu tidak tahu persis kapan mereka akan menerima pengiriman berikutnya atau kapan mereka akan mengirim produknya. Nah, kemudian itu ada software manajemen supply chain. Nah, perangkat lunak rantai pasokan ini diklasifikasikan sebagai perangkat lunak, baik untuk membantu bisnis rencana rantai pasokan mereka atau perangkat lunak untuk membantu mereka menjalankan langkah-langkah rantai pasokan. Sistem perencanaan rantai pasokan ini memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan perkiraan permintaan untuk produk dan mengembangkan sumber daya dan manufaktur itu secara optimal. Nah, sistem ini dapat membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih baik, seperti menentukan berapa banyak produk tertentu untuk memproduksi dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, membangun tingkat persediaan bahan baku, produk antara, dan barang jadi. Yang ketiga yaitu menentukan tempat untuk menyimpan barang jadi dan mengidentifikasi modus transportasi yang akan digunakan untuk proses pengiriman produk. Nah, selanjutnya yaitu ada rantai supply global dan internet. Sebelum adanya internet, koordinasi rantai pasokan itu terhambat oleh kesulitan membuat arus informasi lancar antara sistem rantai supply internal yang berbeda untuk pembelian, manajemen bahan, manufaktur, dan distribusi. Hal itu sulit untuk berbagi informasi dengan mitra rantai suplai eksternal karena sistem pemasok, distributor, atau penyedia logistik didasarkan pada platform teknologi tidak kompatibel dan standar. Nah, biasanya itu mitra bisnis akan menggunakan alat manajemen rantai pasokan berbasis web untuk berkolaborasi secara online. Nah, kemudian perwakilan dari penjual itu akan mengakses jadwal produksi pemasok dan informasi logistik untuk memantau status pesanan dari pelanggan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu nilai bisnis sistem manajemen rantai pasokan. Nah, sistem manajemen rantai pasokan ini memungkinkan perusahaan merampingkan proses rantai pasok internal dan eksternal mereka dan memberikan manajemen informasi yang lebih akurat tentang apa yang harus diproduksi, apa yang harus disimpan, dan apa yang harus dipindahkan. Dengan menerapkan sistem manajemen rantai pasokan terpadu dan jaringan, perusahaan mencocokkan penawaran dengan permintaan, mengurangi tingkat persediaan, memperbaiki layanan pengiriman, mempercepat waktu produksi ke pasar, dan menggunakan aset dengan lebih efektif lagi. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Vicky Chandra Kirana dengan NIM 2008-1030-1165. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem manajemen hubungan pelanggan. Nah,
Nah, apa sih itu manajemen hubungan pelanggan? Jadi manajemen hubungan pelanggan itu atau yang lebih dikenal sebagai CRM, Customer Relationship Management, itu merupakan strategi perusahaan untuk meningkatkan pendapatan dan keuntungan serta mengurangi pengeluaran dan meningkatkan kesetiaan pelanggan. Biasanya perusahaan yang menggunakan CRM ini itu lebih mengasah kepada nilai pelanggan, nilai seumur hidup pelanggan, serta ekuitas pelanggan dan prioritas pelanggan. Sedangkan jika perusahaan tidak memakai CRM ini lebih mementingkan ke nilai pasar daripada nilai pelanggan. Nah, di sini ada prinsip utama CRM, yaitu perusahaan harus mementingkan kebutuhan pelanggan. Jadi dengan adanya perusahaan yang mementingkan kebutuhan pelanggan ini, nantinya akan perusahaan ini dapat memberikan suatu pengalaman yang terbaik kepada pelanggan itu sendiri, yang nantinya akan menimbulkan suatu kesetiaan yang tinggi dari pelanggan itu kepada perusahaan kita. Nah, bagaimana sih cara kerja manajemen hubungan pelanggan? Jadi yang pertama ini ada mendukung strategi yang terpusat kepada pelanggan, yang dimana perusahaan dan organisasi yang menggunakan sistem ini dapat menjaga kualitas dari pengalaman suatu pelanggan itu sendiri. Karena dengan adanya teknik ini, maka suatu perusahaan itu dapat menghasilkan loyalitas. Nah, untuk yang kedua ini ada sentralisasi data pelanggan, yang dimana sistem CRM ini menggabungkan semua penjualan, marketing, dan informasi customer service di dalam suatu database terpusat. Dan untuk yang tiga ini ada otomatisasi proses customer facing business, yang dimana proses bisnis yang berhubungan langsung dengan pelanggan dapat berjalan dengan lebih cepat dan efisien dengan penggunaan program ini. Seperti marketing, penjualan, dan customer service dapat memberikan pengalaman yang baik kepada suatu pelanggan itu sendiri, yang nantinya akan memenuhi kebutuhan pelanggan itu. Nah, untuk yang materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya di sini saya Pak Samareta akan menjelaskan terkait aplikasi perusahaan tentang peluang dan juga tantangan. Untuk yang pertama kita akan membahas terkait aplikasi sistem informasi manajemen. Yang pertama kita akan membahas terkait Information Reporting System atau IRS. IRS di sini merupakan aplikasi yang menyediakan suatu produk yang bersifat manajerial yang biasanya digunakan untuk mengambil dan menentukan sebuah keputusan. Biasanya IRS ini bersifat internal. Yang kedua yakni Transaction Processing System atau TPS, merupakan aplikasi sistem informasi yang dibuat untuk bertujuan mengembangkan proses data terutama dalam jumlah yang besar dan dalam jumlah yang banyak. Biasanya TPS ini digunakan untuk merekap gaji karyawan dan juga merekap absensi para pegawainya. Untuk yang ketiga yakni ada Office Automation System atau OAS. Office Automation System ini merupakan suatu sistem aplikasi yang memiliki manfaat untuk membantu proses dalam hal menyimpan data serta informasi dalam bentuk digital ataupun elektronik dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya yakni ada Knowledge Work System atau KWS, merupakan sistem yang mengintegrasi suatu pengetahuan yang baru pada sebuah lembaga ataupun organisasi. Biasanya KWS ini digunakan oleh para engineer, saintis, ataupun dokter untuk membantu mencipta dan menemukan pengetahuan dengan inovasi yang baru dan memberikan kontribusi lebih terhadap lembaga yang relevan. Selanjutnya di sini ada Sistem Informasi Manajemen atau SIM, yakni sebuah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan juga prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, dan juga strategi bisnis lainnya. Selanjutnya di sini ada Decision Support System atau DES. DSS ini seperti halnya sama dengan SIM, namun DSS ini lebih digunakan untuk penentuan keputusan. Dan biasanya sistem ini berbasis software yang dimaksudkan untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan dengan mengakses sejumlah besar informasi yang dihasilkan dari berbagai sistem informasi yang terkait. Selanjutnya di sini kita akan membahas terkait aplikasi Microsoft Office. Yang pertama di sini ada Microsoft Office Word yang sudah kita kenal, yakni Microsoft Office Word ini digunakan untuk pengolahan kata yang biasa digunakan untuk menulis surat, membuat dokumen, dan lain sebagainya. Untuk yang kedua di sini ada Microsoft Office Excel
Microsoft Excel ini digunakan untuk pengolahan angka. Jadi biasanya digunakan untuk membuat laporan keuangan, untuk membuat jurnal, membuat daftar hadir, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya di sini ada Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint yakni biasanya digunakan untuk bahan ajar oleh dosen-dosen ataupun tenaga pendidik lainnya, dan biasanya digunakan oleh presentasi dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya di sini ada Microsoft Outlook. Microsoft Outlook di sini merupakan Microsoft yang digunakan untuk mengirim atau membaca email surat, dan biasanya digunakan oleh perusahaan untuk membaca email yang bersifat offline, mencadangkan email dalam PC, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya di sini ada Microsoft Visio. Microsoft Visio ini digunakan oleh perusahaan untuk membuat flowchart atau diagram alir yang biasanya digunakan untuk bagan-bagan tertentu. Dan selanjutnya di sini ada Microsoft Access. Microsoft Access yakni Microsoft Office yang digunakan untuk membuat sebuah database ataupun mengolah data dan berbasis data seperti itu. Biasanya digunakan perusahaan untuk membuat aplikasi data yang berhubungan dengan rekap gaji, data pelanggan, data penjualan, data pembelian, dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini ada Microsoft InfoPad. Microsoft InfoPad ini biasanya berhubungan dengan XML, dan jadi bisa membaca dokumen-dokumen yang bersifat XML dan lain sebagainya. Lalu di sini kita akan membahas terkait peluang penggunaan aplikasi bagi kinerja perusahaan. Untuk yang pertama di sini ada mempermudah berkomunikasi, dikarenakan dengan adanya teknologi dan aplikasi membuat kita lebih mudah untuk berkomunikasi meskipun dari jarak jauh. Selanjutnya di sini untuk memberikan pengetahuan dan sumber informasi. Jadi dengan adanya aplikasi dan teknologi membuat kita semakin kaya akan ilmu pengetahuan dan semakin banyak kita mendapatkan sumber informasi. Selanjutnya di sini ada untuk manajemen data. Jadi maksudnya di sini dengan adanya aplikasi, data-data yang awalnya kita berserakan, jadi dengan satu aplikasi kita akan membuat data tersebut menjadi terstruktur dan juga terarsip dengan baik. Selanjutnya di sini sebagai sistem informasi manajemen. Jadi sebagai aplikasi perusahaan ini digunakan oleh manajer sebagai sistem informasi, biasanya digunakan untuk mengetahui tingkat penjualan ataupun data penjualan dan lain sebagainya. Dan di sini peluang lainnya yakni mengubah proses manual menjadi otomatis. Jadi yang awalnya kita menggunakan kertas, dengan adanya sebuah aplikasi maupun teknologi kita bisa menggunakannya melalui sebuah elektronik maupun digital. Dengan itu kita bisa menghemat waktu, menghemat biaya, dan menghemat lainnya seperti yang dijelaskan di sini. Dan dengan itu kita bisa mengambil keputusan menjadi lebih cepat dan lebih akurat. Selanjutnya di sini kita akan membahas terkait tantangan penggunaan aplikasi bagi kinerja perusahaan. Yang pertama yakni dengan adanya kemajuan teknologi akan membuat perusahaan lebih mengutamakan penggunaan teknologi dibandingkan dengan sumber daya manusia. Jadi dengan semakin canggihnya teknologi tersebut, maka sumber daya manusia akan semakin berkurang dan biasanya tingkat pengangguran pun akan semakin tinggi dikarenakan perusahaan lebih menggunakan teknologi. Selanjutnya di sini kemajuan teknologi akan membuat perusahaan lebih mengutamakan pekerjaan pada pebisnis sehingga aktivitas lainnya lebih cenderung menggunakan karyawan dengan sistem kontrak ataupun paruh waktu. Selanjutnya di sini yang ketiga, hubungan kontrak langsung antara pelanggan dengan manajemen di perusahaan akan semakin sulit dibina karena lokasi kegiatan tidak lagi terpusat pada satu tempat saja, dikarenakan kan semua bisa menggunakan aplikasi dan bisa dilakukan dari jarak jauh. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan untuk ditanyakan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.